Baca topiknya itu adalah nasihat tentang nabi-nabi palsu dan nabi yang benar, nabi-nabi besar dan nabi-nabi palsu yang akan muncul. Dan tadi kenapa Anda mengatakan untuk Yesus Christ? Ya saya tidak katakan tidak karena di situ kan tidak disebutkan dan Putar rekamannya sekarang. tidak disebutkan juga itu. Pak, Dan kita semua mendengar Bapak bilang itu buat Yesus Christ, Pak. Putar rekamannya ulang. Ya. Coba. Saya minta ke host putar rekamannya ulang. Biar Itu- sadar nih. Itu Makhluk. bukan satu-satunya, itu bukan Ini satu-satunya orang udah saraf. Yesus Kristus. Oke, itu bukan satu-satunya katanya untuk Yesus Christ. Tapi apakah itu untuk Yesus? Tapi apakah itu untuk Yesus Christ? Hah? Tapi apakah itu untuk Yesus Christ? Saya tekankan melalui judulnya, topiknya, kalau kita baca secara keseluruhan, itu adalah nubuatan tentang nasihat tentang nabi-nabi besar dan nabi-nabi palsu yang akan muncul. Tetapi tadi Anda mengatakan untuk Yesus Christ. Ya bisa saja, bisa saja, bisa saja. Al Yeshua. Lama ta'omir zeh sefer at Yeshua. Itu bukan satu-satu. Yesli shelata. Oi kelef. Ketawa Pak Ale ya. Oke, lucu juga ini Pak Ale ini. Banyak sekali nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya. Oh, Jadi maksud saya di sini adalah saya Bani fal ya lo yadi'in al Yeshua. saya secara Lama ta'omir zeh sefer al Yeshua. ya Anda bicara sendirilah kalau gitu. Saya secara pribadi saya akui itu nabi. Makanya kalau cuman pemahaman cuman sebatas Jadi ini terjemahan lucu ya, buatan pemirsa mesin ya. Google Translate Bang ya. Sueb, Pahami dulu ini kita anak muda orang. satu Jangan berusaha memperkosa. sama Paham, pendeta baru juga Kalau kayak ini. diperkosa Pendeta kita baru orang juga. cukup di gereja, di sini nggak laku. Di sini kita berbicara data dan edukasi. Paham? Iya, tapi kan saya tanya Catat Anda. itu di jidat. Anda terjemahkan buka dari semua terjemahan bahasa. Apakah ada tulisan Muhammad? di Saya situ? bacakan bukan terjemahan. Saya bacakan itu original teksnya. Ya, original Atau teks. beri atau benatar gue mau kelef. Oke, original teks itu ada sebut Muhammad. Saya tidak bilang mengatakan itu. Dari tadi nggak ada yang menyebut Muhammad itu. Ya diam, jangan Dari banyak tadi saya bicara. ngomong untuk Muhammad nggak? Lucu kali nih, Bang. Kamu cuma sebatas warung di sini. Ya, halusinasi kamu nggak laku. Kau mau buat teks asli, teks palsu atau teks apa saja? Itu ada. Saya tanya, ada sebut nama Muhammad di situ nggak? Lah, tadi kan saya nggak pernah mengklaim itu untuk Muhammad. Iya. Ada sudah. Kenapa harus diperdebatkan? Betul, Pak. Cuma tadi Bapak bilang menyebut bahwa pihak Muslim menyebut itu untuk Muhammad. Makanya saya perkuat gitu, Pak. Kalau memang saudara, Tapi buat kekristenan menurut Bapak itu buat Yesus gitu kan. Makanya saya balikin. Saya kan punya alasannya bahwa dari Ibrahim itu ada dua anak yang namanya satu Ishak, yang satu Ibrahim. Dan Bapak kan tadi mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mulia juga gitu kan. Nah, saya berbalik ke Bapak. Kalau Bapak beranggapan itu buat Yesus, apa alasannya? Itu doang sih, Pak. Iya, saya percaya itu Muhammad itu nabi yang diutus untuk apa? Ya, kita tahu ceritanya kenapa dia diutus untuk di Mekah itu, kenapa kita tahu ceritanya semua. Saudara mungkin lebih tahu dari saya kan. Tetapi yang saya yakini adalah bahwa memang saudara-saudara sepupu saya itu menganggap bahwa itu membuat tentang Muhammad. Ya itu terserah aja tafsirannya. Tetapi kan kalau kita baca ayat 1 sampai ayat terakhir itu kan ada sebut nama Muhammad di situ atau Yesus Kristus di situ juga kan. Tetapi saya katakan bahwa di dalam topik ini yang dibicarakan adalah nabi-nabi besar dan nabi-nabi palsu yang akan muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saya sama sekali tidak dari tadi setitik pun saya tidak mengklaim itu untuk Muhammad. Ya. Tetapi Anda sendiri dengan saya jidat Anda mengklaim itu tentang Yesus Kristus. Padahal itu salah besar dan sebuah kebohongan pada malam hari ini. Catat itu di jidat. Jangan emosi, Pak. Nah, saya nggak emosi, emang saya seperti ini. Kita diskusi yang biasa aja. Anda usah. Ini kan yang kita bicarakan adalah kan, Setidaknya apa yang saya paparkan lebih nyata daripada Anda cuma modal halusinasi. Halusinasi itu di gereja, Pak. Jangan di sini nggak laku.
Iya, Anda pintar sekali ya. Tapi Memang sangat. tapi saya pikir pintarannya itu di apa namanya debatnya itu tidak menunjukkan bahwa Anda pintar. Nggak somong sama orang kafir halal kok, nggak apa-apa. Apalagi sebut kafir lagi. Memang harus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Luar biasa. Memang luar biasa. Somong sama orang kafir nggak apa-apa. Kenapa? Biasa Anda mengkafirkan semua orang ya. Lah siapa yang mengkafirkan semua orang? Anda kan Kristen. Saya Kristen, kenapa saya Kristen, Pak? Ya Oh, udah kita kafir. kita kita Itu aja. kembali lagi ke topik, Pak. Kita kembali lagi ke topik. Ketawa-ketawa terus Pak Alia ini. Kayaknya hatinya senang Pak Alia ini ketawa terus dari tadi ya kan. Saya senang aja karena ya saya lihat yang berdebat ini ya hanya mengandalkan apa namanya kepintarannya saja, tapi hikmatnya nggak ada. Ya, oke, tidak apa-apa kalau itu pandangannya Pak Alia. Semoga membuat Pak Alia bahagia ya kan. Lu nggak lolos pokoknya. Jangan terkosa-kosa kitab orang ya. Tuh terjemahan hidup lagi. Yang boleh tampilkan videonya Pak, kalau memang Bapak berani. Lu di mana itu WhatsApp? Bisa Bapak tampilkan video. Jangan hanya apa di balik apa kegelapan aja. Bang Suep ini sering open cam. Bang Suep ini orangnya gagah, paling gagah di antara kami itu. Cakep. Itu harus tampilkan video wajahnya seperti apa, jangan hanya ke wajah kegelapan. Kalau kegelapan menurut Kristen itu hanya wajah setan itu, kegelapan, raja kegelapan. Dia harus tampil supaya Baik, saya open cam, Pak. Biar nggak ini. oh, Pak Muslim sering ketemu. Nah, beliau ini mau ketemu beliau ini mau banyak belajar ini. Sudah sering ketemu? Iya. Oh, sudah sering ketemu. Di mana? Untuk ketemu cuma ya mungkin jauh ya Pak ya. Saya pernah WA Bapak. Kalau nggak sadar WA saya. Kalau ini kitab Matius sampai Wahyu saya nggak nunggu, tapi kalau ini kitab Judaism, tunggu dulu. Ini bukan tidak dipahami terjemahan, tunggu dulu terjemahan nggak laku. Kalau di gereja iya. Bagus Pak, bagus. Memang sangat bagus. Kenapa? Saya salut apa pengetahuan Anda, Bapak. Bapak tahu siapa ini Ibu ya? Nggak perlu tahu, bukan urusan Anda. Tapi Anda urusan Anda. Lucu. Enggak Anda ini ya. Tidak mau tahu, tapi Anda kok tanya saya. Suruh saya baca lagi malah. Aduh. Tapi nyatanya Anda nggak bisa baca kan, cuman gagap-gagap kan? Saya bukan sini untuk berkuliah. Kalau saya melayani Lagian siapa juga mau kuliah ini loh, ogah kali. Dibayar kagak. Anda itu sama saja saya seperti Anda. Balik, Pak. Kita lanjut lagi, Pak. Pertanyaannya belum selesai nih, Pak. Boleh kita tukar. Halusinasi nggak laku di sini, mohon maaf, jangan halu ya. Saya juga Itu pengen nggak laku. kenapa Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar. Ya jangan sama-samakan dengan Yesus lah. Emang Yesus dilukis gitu? Harus sama-samain? Iya, alasannya kenapa? Nggak perlu tahu kalau kafir. Kalau kafir berarti Anda bisa bicara sama saya. Karena nggak kafir. Kalau Anda bicara sama Waalaikumsalam. saya, kafir dong. Kalau Anda bicara sama saya, ketularan kafirnya ke Anda. Oke. Oh. Kita bilang saya kafir, jangan bicara sama saya. Nanti kafirnya ketularan sama Anda. Anda juga jadi kafir, nanti jadi najis lagi. Kasihan. Tidak akan ketularan karena kafir itu tidak menular. Kalau kafir itu tidak menular. Jadi apa ini yang mau ditanyakan tadi Pak apa sama Pak? Saya pengen tahu aja Pak, kenapa Nabi Muhammad yang mulia, Nabi yang besar, Nabi yang tidak boleh digambar ya? Oke, itu banyak alasan rasional Pak ya. Banyak alasan rasional itu sehingga tidak boleh ada gambarnya, tidak boleh. Saya setuju itu. Banyak alasan rasional. Yang pertama begini, memang di dalam salah satu pendapat dalam Islam itu tidak boleh kita ada gambar
seperti dalam rumah dan apapun itu ya, itu suatu pendapat lain. Yang kedua, Rasulullah itu tidak mau menyamakan dirinya dengan Nabi sebelumnya, umat Nabi sebelumnya, jangan sampai melebih-lebihkan, karena umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Isa. Dia membuat gambar tentang Nabi Isa. Sehingga Rasulullah mengatakan, janganlah sampai umatku berlebihan dalam beragama, karena takutnya nanti akan disepertikan seperti itu ada hadisnya itu. Akan disamakan seperti Nabi Isa umatnya, di mana tidak ada gambarnya, maka dibentuklah patungnya dan lain-lain. Yang kedua. Saya secara pribadi Pak sebenarnya tidak setuju apa Nabi Isa itu digambar. Itu sebenarnya budaya Barat itu Pak, digambar-gambar itu. Makanya gereja kami itu tidak boleh ada patung-patung atau salib-salib, itu tidak boleh, karena itu penyembahan berhala. Saya setuju sekali dan senang kalau memang Nabi Muhammad atau sebenarnya Nabi Isa pun tidak boleh digambar itu. Iya, jangan kan cuma Nabi Muhammad, jangan Nabi Muhammad, semua Nabi yang dalam literasi Islam itu, bahkan ada di komik-komik anak-anak itu pasti mukanya itu ditutupi dengan cahaya-cahaya. Boleh lihat kalau komik-komik Islam itu bukan cuma Nabi Muhammad, semuanya. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, bahkan Muslim pun kalau menyampaikan biasa di Zoom ini, ada kadang gambar orang disalib itu gambar wajahnya ditutup, karena itu pun kami memuliakan Nabi Isa ya. Kami tidak mau semua Nabi dalam Al-Quran itu di umatnya Nabi Muhammad itu tidak boleh beda-bedakan semua Nabi, sehingga tidak pernah ada kami. Kalau secara pribadi saya sangat setuju itu Pak. Memang tidak boleh kita, karena kita dalam Alkitab itu kan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di bumi, di atas, di bawah, di langit, tidak boleh menyembah kepadanya atau menyembah kepadanya. Itu pesan langsung dari Allah, itu tidak boleh kita buat gambarnya. Oke, itu terima kasih kan tadi bertanya itu ya, itulah ya jawaban. Banyak alasan rasionalnya. Yang paling baru sekarang itu kan sekarang sudah digital. Seandainya sekarang ini Nabi Muhammad itu ada gambarnya, maka efeknya akan sangat buruk saat ini. Maka akan dibuatlah bagaimana dia persia anak-anak, kan sekarang banyak itu aplikasi. Akan dibuatlah bagaimana dia kalau dia jadi perempuan, kan banyak aplikasi itu kan, aplikasi sekarang tinggal siapa foto tag, tinggal ikut kayak wajahnya waktu masih anak-anak, mau tua nanti begini, itu dampaknya itu. Sehingga sungguhlah. Saya secara pribadi Pak Muslim, mana Pak Muslim? Ya, saya secara pribadi itu meyakini bahwa ketika Nabi Isa datang, Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Ya, dia akan mendapatkan tempat yang indah di surga. Karena dia memiliki misi untuk memperbaharui kehidupan rohani di Mekah di Palestina pada saat itu, karena orang menyembah berhala dan sebagainya. Jadi dia berusaha untuk menuntut orang kembali kepada Tuhan, akan menyembah Allah yang Esa. Itu saya setuju sekali. Dan saya percaya secara pribadi meyakini bahwa dia akan ada di surga. Terlepas dari apapun itu, ya, karena dia sendiri minta supaya ketika Nabi Isa datang, dia saya kalau tidak salah, saya pernah dengar ceramah-ceramah orang Muslim, orang Kristen yang dari Muslim itu bercerita bahwa memang dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu minta supaya didoakan ya, atau gimana itu? Oke. Salat ini menarik ini apa yang disampaikan Pak. Saya dulu ya, Bapak Muslim ya, Mbak Suyab, saya dulu. Menarik apa yang disampaikan Pak ini Alea, karena pertama dia mengatakan dia percaya bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu nabi besar. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, pernyataannya bahwa mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan dibangkitkan ketika Nabi Isa turun datang yang kedua kali. Jadi begini, Isa turun kedua kali itu bukan untuk membangkitkan orang mati. Ini dalam literasi Islam ya. Karena kita bicara Nabi Isa, kita tidak bicara Yesus Pak ya. Saya bicarain Nabi Isa. Isa turun untuk kedua kalinya itu salah satu pertanda akan dekatnya hari kiamat. Pertama, yang kedua tugasnya itu adalah membunuh babi, mematahkan salib, dan membunuh Dajjal. Itu tugasnya ketika Nabi Isa turun yang kedua kali, bukan untuk membangkitkan orang mati. Dan dalam literasi manapun, saya rasa di kitab Bapak juga mungkin ya, Yesus pun tidak bangkit dengan sendirinya ya, dalam literasi itu ya, dia dibangkitkan kalau tidak salah. Jadi
pemahaman itu sedikit saya luruskan bahwa Nabi Isa itu tidak datang untuk membangkitkan orang mati di kedatangannya yang kedua kali. Melainkan di kedatangan yang kedua kali malah dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini dalam literasi Islam Pak ya, saya jelaskan itu ya. Dia akan menjadi makmum sholat waktu subuh ketika dia turun kedua kali. Itu hanya untuk membuktikan, untuk menangkis semua pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa lebih mulia atau Nabi Isa lah yang terakhir sebagai nabi terakhir, karena sungguh Allah Maha tahu ya, karena di akhir nanti setelah dia datang itu malah dia menjadi umatnya Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ikut sholat, menjadi makmum oleh Imam Mahdi yang insya Allah yang akan jadi imam saat itu. Ini dalam literasi Islam. Ini adalah nubuat yang insya Allah pasti terjadi. Ya. Jadi tidak ada Nabi Isa membangkitkan orang mati di kedatangannya yang kedua. Malah di kedatangan yang kedua itu dia akan hidup selama 40 tahun lalu meninggal dunia. Nah, gitu Pak. Yang ketiga tadi apa yang saya mau sampaikan ya, bahwa bagus ini anunya Pak Alia ini ya, orang berpikir terbuka. Mungkin semua admin begitu ya. Cuma satu saja ini ya persoalannya di Pak Alia ini kalau saya pribadi, karena tadi kan mengatakan sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak salah di kitab Anda itu Pak, Yesus itu memperkenalkan satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, ya kan, kalau tidak salah gitu. Dan Yesus Kristus yang telah diutus. Apakah ada pendapat lain yang lebih kuat daripada itu yang menerangkan tentang ketuhanan? Tentang siapa yang pantas dituhankan? Apakah ada pendapat lain dalam kitab Anda yang lebih kuat dari pernyataan itu, Pak? Iya, jadi itu memang ada topik tersendiri, Pak. Ya, kalau kita membahas itu tentang ketuhanan daripada Kristus, daripada Tuhan. Memang Tuhan tidak sendiri, dia sendiri tidak pernah katakan bahwa saya ini Tuhan. Itu kita harus akui, harus orang Kristen harus akui bahwa dalam Alkitab Perjanjian Baru itu tidak pernah Yesus satu kata pun katakan bahwa saya ini Tuhan. Tidak ada. Kita boleh baca di Perjanjian Lama Baru dari Matius sampai Wahyu itu tidak ada pengakuan Yesus bahwa dia ini Tuhan, ya. Tetapi kalau kita baca dan kita pahami ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, kan beragam murid-muridnya tanya. Dia jawab, engkaulah Tuhan, engkaulah Mesias yang diutus. Yesus kan tidak menyanggah ketika dia mendengar jawaban dari murid-murid itu, kan dia tidak menyanggah itu. Oke, berarti ada Pak Alia ini sesuai dengan pernyataan murid-murid. Itulah maksud saya, begini maksud saya. Apakah di dalam kitab Anda itu pernyataan murid-murid itu jauh lebih kuat daripada pernyataan Yesus? Ya, jadi misalnya sekitar misalnya seperti ini. Ketika Pak siapa namanya Pak ya? Ya, biasa saya panggil Awi. Nama saya dulu pakai nama Awi, cuma saya pakai ini penunggang kuda, dikenal dengan penunggang kuda. David Beckham namanya. Bang Awi. Ya. Nah, kalau orang yang sudah kena, misalnya Bang Awi tanya saya, kita misalnya kita jalan sama-sama, terus Pak Awi tanya Pak Elton, saya nama Elton ya, ini nama anak saya Alia. Alia bin Elton. Di grup itu Pak Elton. Jadi misalnya Pak Awi tanya, Pak Elton, menurut Pak Elton siapa saya ini? Saya kan jawab, Bapak kan teman saya, Bapak kan sahabat karib saya, Bapak kan saudara saya. Ya, enggak mungkin Bapaknya enggak kan? Kan memang kita sahabat. Ya, kalau itu rasional masuk akal itu, tapi kan tidak bisa dianalogikan ke Tuhan, Pak ya. Oke, saya sapa dulu saudara saya, baru masuk guru saya juga ini, Ustadz Alif. Assalamualaikum, Bang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi, maaf baru gabung. Ya, bagus ini bagus pertanyaannya Pak Alia. Ini Pak Alia ini saya lihat di belakangnya ini kan banyak kitab. Ini dia STT juga. Ini calon-calon penyusulnya Pak Dance. Jadi Pak Dance itu Pak Alia kami perkenalkan Pak Dance, salah satu debater Kristen, pendeta. Dia habis
pelayanan di gereja, masuk debat di Zoom. Kebetulan saya moderatornya itu waktu itu. Oh. Jadi saya bicara dia, dan saya lihat dia sama seperti Pak Dance juga narasinya, dia percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Nah ini pada Pak Ale juga ini percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi besar, katanya kan. Cuma satu yang perlu diluruskan, tadi dia mengatakan Bang Alif, bahwa dia meyakini bahwa keturunan Nabi Isa kedua kali dia akan membangkitkan Nabi Muhammad dan menempatkan Nabi Muhammad di tempat yang mulia. Nah, itu tadi saya sedikit sanggah itu. Jadi saya melihat ada ciri-cirinya Pak Ale ini mengikuti Pak Dance. Ya kan, Pak Dance sudah bersahadat dia Pak Ale ya. Setelah beberapa kali ikut di Zoom, dimulai dari dasarnya di situ. Cuma di sini perbedaannya Pak Dance masih meyakini Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Pak Ale masih meyakini Pak Elton namanya Pak Elton beliau ini. Pak Elton meyakini Yesus sebagai Tuhan meskipun Yesus tidak pernah menyatakan bahwa saya adalah Tuhan, tapi dia mendasari bahwa dari pendapat para sahabat, para muridnya Yesus. Para muridnya Yesus menganggap dia Tuhan, maka Pak Elton pun mengikuti muridnya Yesus.